Di awal film kita diperlihatkan dengan dua sahabat yang bekerja sebagai pembersih lokasi kejadian trauma. Buat kalian yang bingung, jadi pekerjaan mereka adalah menangani atau membersihkan tempat-tempat kematian tragis, termasuk membersihkan jasad yang telah membusuk. Kalau di Indonesia apa ya? Yang tahu silahkan komen. Di jalan, Amir menanyakan pada Beben mengenai file yang berisi latar belakang TKP yang akan mereka tangani. Beben yang lupa mengatakan file itu mau dibawa atau tidak, hasilnya tetap sama. Entah karena mati sudah waktunya atau bunuh diri. Mana ada kau suruh? File apa ni? Alamak. Mereka pun keluar untuk memperbaiki ban yang bocor. Saat Amir memperbaiki ban yang bocor, Beben menanyakan perihal saudara kembarnya. Amir mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang kembarannya karena sejak umur 2 tahun mereka sudah berpisah. Meski begitu, ibunya pernah memberitahu kalau nama kembarannya itu bernama Umar. Kemudian mereka didatangi seseorang bermobil merah. Orang tersebut menawarkan bantuan kepada mereka. Namun, karena bannya sudah selesai diperbaiki, orang tersebut pergi sembari memperingati mereka untuk berhati-hati karena daerah sini banyak orang iseng dan ular. Oh ya, hati-hati dekat sini. Sesampainya di tujuan, Amir merasa dejavu. Melihat besarnya rumah yang akan dibersihkan, Beben kembali sompral dengan mengatakan, ini pasti anak-anaknya sekolah di luar negeri dan si orang tua ditinggal sendiri dan meninggal. Mereka pun langsung bersiap untuk kerja. Saat mereka akan masuk, Beben beranggapan bahwa ini pasti bukan kasus polisi karena tidak ada garis polisi di sana. Di dalam, Amir dan Beben mencium aroma busuk yang sangat pekat. Karena mereka tidak tahu tempat mana yang harus dibereskan, Amir menyuruh Beben untuk mengecek ruangan atas, sedangkan dirinya mengecek ruangan bawah sembari mencari saklar lampu. Di sana ia menemukan darah dan belatung yang berserakan. Di atas, Beben yang menemukan ruangan mengerikan lantas memberitahu Amir. Mereka pun langsung mengeceknya. Amir menjelaskan mungkin saja ini korban pembacokan karena darah sangat banyak hingga ke pintu. Darah ni dekat sini. Beben yang menyentuh darah di lantai beranggapan bahwa darah ini masih fresh. Amir heran karena jika tragedi ini masih baru, mengapa tempat ini dipenuhi belatung. Amir yang profesional menyuruh Beben untuk mengecek kembali ke ruangan di sana. Sedangkan ia akan menelpon kantor untuk menanyakan informasi mengenai rumah ini. Beben yang mendengar suara dari kamar yang terkunci mengintip melalui lubang pintu. Kembali pada Amir, ia yang tak mendapatkan sinyal menemukan sesuatu dari bawah kasur. Ya, rupanya itu adalah potongan jari manusia. Kemudian mereka berkumpul di tempat ketiga, di mana tempat itu sepertinya bekas si pelaku yang gantung diri. Beben kembali sompral dengan berkata, pasti ini korban pembunuhan. Kau datang, dia pakuk doang kat luar, dia datang sini. Amir yang heran karena kantor tidak memberitahu bahwa kasus yang akan mereka tangani adalah kasus besar, memutuskan untuk mengambil generator listrik. Amir pun membagi tugas kalau ia akan membereskan 2 ruangan bawah, sedangkan ia ditugaskan untuk membereskan ruangan ini. Jadi kan? Di sisi lain, si bocil yang tadi dilihat Amir melaporkan pada ibunya kalau ia melihat 2 orang masuk ke rumah Yanto. Di malam harinya, Amir yang kembali mendengar suara di atas memberitahu Beben. Agar waktu lebih efektif, Beben melanjutkan kerjanya sedangkan ia akan mengecek ke atas sendirian. Kemudian scene berpindah pada seorang ustadz yang sedang membaca surat Al-Mulk. Namun di sini gue salut karena si ustadznya beneran bisa ngaji karena bacaan Qurannya menggunakan tajwid yang benar. Kan biasanya kalau di film-film lain bacaan Qurannya nggak bener, nggak pakai tajwid.
فألقوا فيها سمعوا لها. Beben yang sudah menyelesaikan pekerjaannya mengecek ruangan lain dan ia menemukan gambar pentagram di bawah karpet. Ia juga menemukan sebuah peti yang terkunci. Karena ini film, ia yang penasaran membobol gembok tersebut. Di dalamnya, ia menemukan lilin, jimat-jimat, dan buku merah yang terbungkus oleh kulit. Karena cover buku tersebut menggunakan besi, lengannya tak sengaja terluka dan menjatuhkan darah tepat di mulut tengkorak tersebut. Beben pun membuka buku tersebut dan menyebutkan tulisan yang sepertinya itu nama setan. Entah apa yang ia baca, seketika lampu di ruangannya mati semua. Amir yang mendengar suara pintu terbuka mengajak Beben untuk mengeceknya. Melihat pintu yang terbuka, Amir meminta untuk menyelesaikan pekerjaannya dan segera pulang karena ia sudah tidak enak hati. Saat akan kembali ke atas, mereka mendengar suara-suara. Melihat kamar yang ia sudah bersihkan kembali seperti kesemula, Amir langsung mengajaknya pulang saat itu juga. Benda sama. Namun saat mereka akan membawa tas, Amir kaget saat melihat simbol pentagram dan buku yang Beben temukan. Di bawah, mereka mendapati gagang pintu yang menjadi panas saat dipegang. Amir yang curiga kalau Beben membaca buku tersebut menyuruhnya untuk jujur. Beben pun jujur kalau ia hanya mengatakan satu kalimat. Ada dalam buku tu je. Tapi gunalah otak. Setelah keadaan sedikit membaik, Beben memiliki ide tolol di mana ia beranggapan jika kita melakukan ritual yang tertulis di buku ini, mungkin saja keadaan kembali seperti semula. Ritual asli. Kau jangan bagi adik bodoh boleh tak? Beben melanjutkan penjelasannya, mungkin saja karena ia hanya mengucapkan satu nama, setannya keluar dan memerangkap mereka di rumah ini. Dirasa berdiam diri saja akan membuat penonton bosan. Akhirnya Amir mau melakukan apa yang disarankan Beben. Scene kemudian berpindah pada opah yang laporan pada Ustadz tentang orang asing yang kembali masuk ke rumah tersebut. Dari sini kita tahu kalau ternyata sudah sering orang yang masuk ke sana. Kembali pada Amir yang sedang membaca tutorial di buku tersebut. Dalam penjelasannya, orang yang akan ritual harus menyalakan lilin dan menyebutkan 4 nama terlarang. Nanti sosok bermata satu akan muncul dan saat piring roh berputar, gerbang gaib akan terbuka. Lalu saat piring tersebut berhenti dan lilin padam, disitulah waktumu bebas. Bebas apa? Kita dah cakap dalam ni pun. Tanpa banyak berpikir, Beben pun langsung melakukan ritual. Yetzur hala. Sama-sama zur. Dan saat Beben akan menyebutkan satu nama terakhir, ia melihat wanita yang dibunuh di awal scene. Lalu saat tersadar, mereka yang merasa ruangan menjadi dingin segera mengecek ke bawah, siapa tahu pintunya sudah bisa dibuka. Tapi alangkah terkejutnya mereka saat melihat keadaan di luar yang berubah. Mereka pun masuk kembali ke dalam dan menemukan ruangan yang tadi mereka bersihkan kini terdapat mayat. Hingga mereka berdua berada di ruangan tempat korban gantung diri. Amir kembali menyalahkan Beben karena ini semua terjadi akibat ulahnya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara rintihan dari kamar sebelah. Saat mereka mengeceknya, mayat yang tadi ia lihat sudah tidak ada di tempatnya. Amir menyimpulkan kalau mereka terjebak di alam gaib.
Tiba-tiba mayat yang tadi mereka temui hidup kembali dan juga ada sesosok makhluk berkepala kambing dengan kapak di tangannya. Mereka yang panik malah berpisah. Amir bersembunyi di dapur sementara Beben di dalam WC. Beben yang bersembunyi di kamar mandi dihampiri oleh mayat wanita. Setelah diberi cairan dari mulutnya, mayat wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Kembali pada Amir, ia yang mencoba mencari Beben dihampiri oleh sosok berkepala kambing. Meskipun tertusuk di bagian lengan, ia yang berhasil melawan melarikan diri. Ya, untungnya Beben datang dan mengajaknya bersembunyi di salah satu kamar. Mereka pun berdiskusi, yang dari diskusinya ini mereka akan membakar buku kutukan. Karena siapa tahu jika buku tersebut rusak, mereka bisa keluar dari sini. Di kamar, mereka yang akan membakar buku tersebut dipersulit oleh sutradara dengan membuat korek yang Beben bawa tidak menyala. Mereka memutuskan untuk membakarnya melalui kompor yang berada di dapur. Di tangga, mereka yang dihadang oleh sosok wanita yang Beben temui mau tak mau kembali bersembunyi. Namun karena panik, mereka malah kembali berpencar. Di kamar, Amir sangat terkejut karena ia menemukan mayat Beben. Rupanya saat Beben didatangi mayat si wanita tempo waktu, ia juga ditusuk oleh si mayat wanita tersebut. Belum sempat dikasih waktu untuk bersedih, Amir mendengar suara Beben yang tertawa. Aku, Fendi. Amir yang menyadari yang berada di hadapannya itu bukanlah sahabatnya, memukul hingga kepalanya berbalik. Dirasa mukulin Jurik akan buang-buang tenaga, ia memutuskan untuk kabur. Namun, belum sempat beristirahat, Amir kembali didatangi Jurik. Kali ini, mayat dengan kapak yang menancap di kepalanya. Amir yang muak melampiaskan semua kekesalannya itu. Setelah menghantam Jurik yang menyerupai Beben, ia memberi penghormatan terakhir pada jenazah sahabatnya itu karena tidak bisa menyelamatkannya hidup-hidup. Udah bunuh dah setan kau pipis kau tuh. Kemudian Amir melanjutkan rencananya untuk membakar buku. Namun hal itu tentunya tidak akan dibiarkan oleh si Demit. Setelah berhasil mengalahkan 3 demit, Amir yang berhasil masuk ke dapur mendapati kompor gas yang masih langka di sana. Ia pun ditarik oleh ketua circle. Karena kali ini si demit masuk ke mode serius, Amir yang tak mampu mengimbangi terkujur lemas. Ia pun ditusuk beberapa kali di bagian perutnya. Di detik-detik terakhir dirinya akan dibunuh. Ya, untungnya Ustadz dan Opah sedang melakukan ruqyah kepada Amir yang menyebabkan si makhluk terbakar di alamnya. Opah pun meminta Pak Ustadz agar mereka segera masuk ke alam gaib karena jika tidak nyawa Beben tidak akan terselamatkan. Di alam gaib, Beben yang kembali terbangun mencari Amir. Di tengah pencariannya, ia bertemu dengan sosok berkepala kambing. Beben yang hanya bisa teriak-teriak tak melakukan perlawanan sedikit pun. Karena melihat Beben seperti bocil tantrum, si makhluk memberikannya sedikit nafas.
Di detik-detik terakhir dirinya akan ditusuk. Beruntung Opah dan Ustadz datang menyelamatkannya. Lalu Amir yang terbangun di rumah Opah sangat senang karena melihat Beben yang berhasil diselamatkan. Ia pun dihampiri Opah yang menjelaskan semuanya. Kalau tadi Amir dan Beben terjebak di alam gaib karena telah membaca buku terkutuk itu. Amir bertanya mengapa Opah tak membuangnya. Opah menjelaskan kalau dirinya sudah beberapa kali membuang buku itu. Namun buku itu akan tetap kembali ke tempatnya karena rumah itu sudah dilaknat. Amir yang penasaran kembali bertanya tentang siapa pemilik rumah tersebut. Ternyata rumah itu adalah milik kakak Opah yang bernama Yanto dan istrinya Siti. Bermula saat Yanto yang baru pulang dari Eropa, ia melakukan perjanjian dengan iblis agar ia bisa mendapatkan kekayaan. Siti yang sudah diberikan pada iblis akan selalu menggunakan gaun merah. Opah pun memperlihatkan foto prewedding Yanto dan Siti. Amir sadar kalau sebelumnya ia pernah bertemu dengan Yanto. Namun Opah merasa heran karena Yanto dan Siti sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan. Shin kembali flashback saat mereka bertemu Yanto. Rupanya saat mereka berdua bertemu Yanto, mereka dihipnotis agar masuk ke rumah tersebut dan menyuruh Beben untuk membaca buku terkutuk itu. Itulah sebabnya Beben mempunyai ide tolol. Oh iya. Dari sini kita diberitahu kalau sebenarnya Yanto belum meninggal. Mereka berdua sengaja memalsukan kematiannya agar terbebas dari hukum saat mereka akan memberi tumbal pada setan. Shin pun kembali flashback saat Yanto memberikan tumbal pada iblis sebelumnya. Rupanya Yanto dan Siti menghipnotis orang-orang agar melakukan pembunuhan di rumah itu. Dan setelah ritual berhasil, Yanto memerintahkan si pelaku agar bunuh diri. Dan tahukah kalian siapa korban yang dijadikan pelaku oleh Yanto? Ya, itu adalah Umar, kembaran jauhnya Amir. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Sudah jelas semuanya, tidak perlu ada yang dijelaskan lagi. Intinya film ini menceritakan tentang bank, katanya nggak perlu dijelasin lagi. Tapi kalau mau ngejelasin, ya udah sih biar panjang aja videonya. Menjelaskan tentang Amir dan Beben yang akan bekerja. Namun di perjalanan mereka dengan tanda kutip dibegal oleh Yanto. Dan mereka dihipnotis agar seolah-olah mereka disuruh untuk bekerja di rumah yang sudah ditentukan Yanto. Padahal bisa jadi rumah yang seharusnya dibersihkan saat itu bukanlah rumah terkutuk. Ya udah gitu doang. Ya sisanya kalian tonton ulang-ulang. IMDb untuk film ini adalah 4,7/10 dari 57 akun yang merating. Ya masih sedikit karena ini film baru. Jika YouTuber UMKM ini ikut ngerating, cocoklah diberi nilai 5/10. Karena meskipun film ini alurnya sangat template, tapi saya suka karena ada unsur komedi yang dimasukkan. Coba kalian tonton full filmnya, pasti kalian akan terhibur. Durasi asli film ini adalah 1 jam 34 menit 38 detik. Hikmah dari film ini, jangan pernah memikirkan ide tolol seperti mencoba loncat dari atas gedung, makan nasi padang di WC, atau bikin meme Jokowi dan Prabowo yang